Baik pemirsa, kita masih di Republik disiarkan dari STKIP Bangkalan bersama pembantu Ketua 3 bidang kemahasiswaan. Dilanjut Pak, pertanyaannya apakah pemerintah sudah mengkaji terlebih dahulu pelaksanaan UNAS online ini? Iya, oleh karena itu ketika pemerintah mungkin sudah melakukan suatu kajian-kajian ini sehingga di khususnya di lembaga-lembaga pendidikan sebagai pelaksana nanti tidak mendapatkan suatu kesulitan. Kalau tadi saya memperhatikan daripada komitmen dari Pak Menteri bahwa ini ingin mengurangi atau mengefektifkan, mengefisienkan anggaran dalam rangka UNAS saja tadi. Jadi intinya, saya iya begitu. Apakah ini hanya merupakan suatu tolok ukur yang pertama atau mungkin ada hal yang lain? Tapi kalau disampaikan oleh dari Bapak Diknas Provinsi Jawa Timur tadi ada beberapa aspek. Nah, ini kira-kira harapan daripada kita semua sebagai pelaksana di dalam penyelenggaraan pendidikan ini harusnya dilakukan suatu. Ada masukan penting Pak? Ya, masukannya yang paling utama sosialisasi. Ini penting. Ketika sosialisasi tidak dilakukan di katakanlah kepada pelaksana-pelaksana daripada penyelenggara pendidikan, ya akan mengalami suatu kesulitan. Menurut Bapak misalnya sebagai, kalau saya mengatakan ini guru besar bidang pendidikan di Bangkalan lah, ya, karena wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan. Bapak lebih sepakat pelaksanaan UNAS online atau CBT ini atau yang konvensional Pak? Ya, kalau sementara ini jangan keburu dilaksanakan. Memang belum ya? Belum. Tapi ke depan? Ya, ke depan karena tadi disampaikan bahwa UNAS online ini bukan merupakan suatu kelulusan, dikembalikan ke sekolah, dan sekolah ini yang tahu pasti bagaimana kualitas daripada output mahasiswa ini sekolah. Oleh karena itu saya juga sepakat kalau online ini nanti menunggu ketika semua pelaksana pendidikan ini sudah dinyatakan siap. Saya ke Dinas Pendidikan dulu. Ya. Di Bangkalan ada berapa sekolah Pak yang melaksanakan UNAS online? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Kabupaten Bangkalan dari Direktorat Pendidikan Menengah sudah memilih 2 sekolah. Melalui penunjukan ini sekolah diverifikasi. Layak atau tidak? Layak atau tidaknya. Itu bisa kemudian disebut sekolah apa Pak? Bukan bermaksud promosi, biar masyarakat bisa ikut mengawal baik, maksudnya. 2 sekolah itu kebetulan SMK Negeri 1 Bangkalan dan yang Negeri, satu lagi SMK Nurul Amanah Trageh Bangkalan. Oh, swasta. Sudah diverifikasi, betul swasta. Hasil dari verifikasi tim Pustekom Pusat menyatakan bahwa 2 sekolah ini layak. Kemudian kalaupun sekolah dinyatakan layak, kalau kepala sekolah belum menyatakan siap, maka ujian CBT belum bisa dilaksanakan di sekolah ini. Tetapi kebetulan 2 sekolah ini menyatakan siap. Dan tidak masalah berarti Pak? Tidak ada masalah. Misalnya hasil verifikasi sekolah ini layak, tapi dia sendiri tidak siap. Perkiraan ada enggak? Enggak ada Pak ya? Semua menerima itu Pak? Saya kira belum kami jumpai. Jadi kebetulan 2 sekolah ini layak dan sekolah menyatakan siap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan mulai dari hardware, software, kemudian operator sudah menyatakan siap. Saya tanya sedikit Pak. Menurut Bapak lebih baik mana? UNAS online sama UNAS yang biasa konvensional? Oke. Dari secara kajian bidang kurikulum dan sebagainya, secara teknis pelaksanaan ujian misalnya di kabupaten lebih mudah yang mana? Ya, perlu kami luruskan, ujian online sebetulnya tidak sepenuhnya online untuk pelaksanaan sekarang ini, tetapi semi online. Karena tidak semua komputer siswa ketika mengerjakan soal itu terhubung langsung dengan internet pusat. Jadi hanya terhubung dengan server lokal. Server lokal. Baru ketika selesai pelaksanaan, server lokal yang akan mengirimkan jawaban hasilnya itu terpusat begitu. Oh, begitu. Jadi untuk kesiapan saya kira 2 sekolah ini sudah lebih ribet siap. Mana Pak perkiraan? Berdasarkan uji coba yang sudah kita laksanakan,
beberapa waktu yang lalu dua sekolah ini sudah menggelar 3 kali uji coba kepada siswa. Maka kami berkesimpulan UN CBT ini jauh lebih bagus dalam pelaksanaannya daripada Berarti ada kemungkinan ujian tahun depan bisa konvensional. Baik, saya ke Pak Terima Ketua kasih. CD DPRD Bangkalan. Ada temuan apa Pak di masyarakat? Ini wakil rakyat kita, sahabat. Temuan apa di masyarakat atau bagaimana tanggapan? Terima kasih kami sampaikan. Saya perlu memperkenalkan diri, saya adalah alumni mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan. Lulusan tahun 1989. Jadi PGRI, angkatan Pak, ya? angkatan ketiga PGRI Bangkalan. PGRI Bangkalan Angkatan. Jadi kebetulan saya jurusan ekonomi koperasi. Tapi alhamdulillah keluar dari dunia pendidikan bukan dalam arti lari, tetapi kami mengambil alih kepada dunia politik. Alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPR yang keempat kalinya. Oh. Siap. Perlu saya sampaikan kepada bahwa adanya UNAS online ini adalah memang dilematis, Pak. Di salah satu sisi adalah belum tersedianya sarana dan prasarana. Jadi mutu dan kualitas dari sekolah ini kan berbeda. Apalagi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dari Diknas Provinsi Jatim, saya tidak berani menyatakan menolak atau menerima. Tetapi pemerintah tidak harus, ini masih ada penjelasan dari Bapak tadi, tidak harus jadi sekolah bisa menolak. Tidak menjadi keharusan bahwasanya UNAS online dan bukan tujuan daripada akhir untuk menentukan kelulusan. Bisa sampaikan ke masyarakat Pak, biar paham. Tujuan daripada pendidikan yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan daripada pendidikan. Yang kedua, tujuan daripada pendidikan adalah mencetak manusia berakhlakul karimah dan bermoral. Lulusan apapun, mencetak manusia berakhlakul karimah. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, di sekolah harus lebih banyak pelajaran yang menitik beratkan pada nilai-nilai moral, sehingga bangsa Indonesia ke depan akan lebih bagus. Tapi ujian UNAS-nya matematika, bahasa Indonesia. Tapi ini adalah jumlah dari mata pelajaran yang diberikan oleh pemerintah kepada anak didik kita. Ini aja di Bangkalan ada 2, SMK 1 dan SMK swasta yang ada di Tanah Merah, di Terakhir. Sementara SMP 1 yang berstandar internasional, berstandar nasional dan lain sebagainya tidak mampu, tidak siap untuk melakukan UNAS online. Jadi apalagi dari penjelasan Bapak dari Jawa Timur ini tidak harus. Jadi bukan pro dan kontra, tetapi adalah tergantung daripada sekolah masing-masing siap atau tidak. Seperti halnya di Bangkalan ini Pak terdiri dari 281 desa. Jadi ada yang di desa terpencil yang sampai saat ini belum ada sinyal untuk menerima online. Belum ada sinyal. Tapi ada SMK-nya. Ada SMK-nya. Seperti di Dupo ini sepertinya di Kokop ya, di Kokop ini saya lihat sampai saat ini Pak tapi jaringan, masih desa Bangkalan itu Pak ya, bukan jaringannya Pak tidak itu. kuat Pak. Hanya yang kuat di Bangkalannya, di kotanya yang kuat. Oleh karenanya barangkali ini perlu diperhatikan, tidak harus menjadi pro kontra, tidak harus menjadi tarik menarik antara masyarakat dengan pemerintah, tetapi mari kita belajar bagaimana ke depan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjadi harapan negara dan sekaligus menjadi harapan tumpuan masyarakat. Terima kasih dari saya. Sementara Baik, barangkali pemirsa, ada sebetulnya ada satu hal yang perlu saya tanyakan. Ketika tujuan akhir pendidikan nasional kita adalah mencerdaskan anak bangsa dan menciptakan insan yang berakhlakul karimah, namun ketika ujian nasionalnya untuk penentuan kelulusan atau sebagian persen itu yang menjadi tujuannya, tapi ujiannya adalah bahasa Inggris, matematika, itu harus, bagi saya pribadi perlu ditanyakan kembali. Seharusnya UNAS itu bagaimana, ending cerdas itu kayak apa, akhlakul karimah kayak apa. Nanti segmen kali ini kita akan kembalikan kepada mahasiswa. Lebih banyak untuk bertanya kepada narasumber yang ada di depan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Republik